pemerintah Indonesia menerima BRIPEC. BRIPEC itu berita fax dari KBRI Seoul, nomor B garis datar, nanti bisa dicek ya, dicatat benar enggak ya bahwa ada BRIPEC. Catat ya, BRIPEC dari KBRI Seoul, nomor B garis datar 000, 3 kali kosongnya, kemudian 49 garis miring Seoul garis miring ya 2101 2000 210120 ya. BRIPEC atau berita fax tersebut menjelaskan beberapa hal. Satu, saat ini pemerintah Korsel masih memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan baru PMI yang dikirim dalam skema G2G dari seluruh negara mitra IPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Ya, saudara-saudara sekalian, penting untuk dijelaskan kembali. Mohon maaf tadi kami mengalami gangguan. Saya ingin melanjutkan kembali. Sekali lagi, saya ingin meyakinkan tentu tidak ada niat pemerintah Indonesia untuk menghalang-halangi, mempersulit niat para warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Apalagi jika ada tuduhan pemerintah Indonesia mengambil keputusan sepihak untuk menutup penempatan PMI ke negara-negara penempatan. Sekali lagi, keputusan tentang penghentian sementara dasarnya adalah karena negara-negara penempatan itu sendiri yang memperlakukan lockdown dan tidak menerima masuknya warga negara asing ke negara mereka. Nah, terkait Korea Selatan, saya ingin jelaskan kembali ya. Kita menerima BRIPEC, ini BRIPEC-nya ya. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ini BRIPEC dari KBRI Seoul ya. Sekali lagi tolong dicatat nomornya B00049 garis miring Seoul garis miring ya. Dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020. Jadi masih baru nih ya. 4 hari lalu. BRIPEC dari KBRI ini menyampaikan beberapa hal. Saya ulangi karena tadi terputus ya koneksi kita. Menerangkan, menjelaskan satu, bahwa pemerintah Korsel masih ya, memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan baru PMI yang dikirim dalam skema G2G dari seluruh negara mitra IPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia. 2. Pemberian visa E9 dari seluruh negara mitra dibekukan. Pemberian visa E9 dari seluruh negara mitra dibekukan. Saya mendapatkan komentar dari beberapa pihak ke media sosial, Facebook pribadi saya, seolah-olah negara penempatan yang negara-negara lain itu bisa menempatkan para pekerjanya dengan menggunakan visa E9. BRIPEC jelas menjelaskan bahwa pemberian visa E9 dari seluruh negara mitra ya dibekukan. Kemudian fasilitas re-entry untuk bisa bekerja selama 1 tahun baru dibuka hanya untuk 1 negara. Tolong dicatat nih. Fasilitas re-entry untuk bisa bekerja selama 1 tahun baru dibuka hanya untuk 1 negara. Ya. Review Januari 2021. Ini perubahan di tahun 2021 bulan Januari. Di mana semula bagi 3 negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
Ada benarnya ya beberapa yang memberikan komentar, Pak, Kamboja, Myanmar, Thailand kok bisa masuk? Tadi Brifek menjelaskan fasilitas re-entry bisa bekerja selama 1 tahun, baru dibuka hanya untuk 1 negara. Ya, ini review tahun 2021, di mana semula berlaku untuk 3 negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Ini ya Brifeknya. Ya. Kalau ada yang ingin minta nanti, ya, ingin fotokopinya bisa saya kasih lah, karena ini tidak bersifat rahasia. Ya. Kemudian pemerintah Korsel melalui IPS Center di masing-masing negara sesuai kondisi pandemi COVID-19 terus melakukan review atas kebijakan penghentian sementara penempatan E9 sesuai kondisi pandemi COVID-19 dan laju penambahan kasus positif COVID-19 baik di Korsel maupun negara mitra. Jadi sekali lagi, pemerintah Korsel melalui IPS Center di masing-masing negara tentu sesuai kondisi pandemi COVID-19 terus melakukan review atas kebijakan penghentian sementara. Jadi penghentian sementara bukan maunya Indonesia, tapi ini adalah kebijakan atau maunya dari negara penempatan, yaitu Korea Selatan. Demikian juga dengan negara-negara lainnya. Sekarang saya ingin menjelaskan terkait penutupan PMI ke Taiwan dan Jepang. Saudara-saudara sekalian, pada awalnya Taiwan dan Jepang menjadi negara yang tidak ada masalah dengan penempatan. Sekali lagi, Jepang dan Taiwan menjadi negara yang tidak ada masalah dengan penempatan. Tidak menutup masuknya warga negara asing termasuk dari Indonesia ke negara mereka. Tapi sekali lagi, karena pertimbangan Taiwan dan Jepang dengan alasan pandemi COVID yang itu tidak bisa diintervensi oleh negara manapun termasuk Indonesia, akhirnya mereka melakukan penutupan masuknya warga negara asing termasuk di dalamnya PMI kita ke Taiwan dan Jepang. Maka keluarlah surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Saya tidak perlu sebutkan nomor berapa ya, nanti kalau diminta bisa saya kasih, tentang proses penempatan PMI ke Jepang dan Taiwan. Dengan latar belakang apa? Surat tersebut lahir, diterbitkan. Latar belakangnya karena ditutupnya penempatan PMI oleh pemerintah Jepang dan otoritas Taiwan. Isi dari surat menteri tersebut, sekali lagi, isi dari surat Menteri Tenaga Kerja tersebut adalah 1. Menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan. Bukan maunya Menteri Tenaga Kerja, bukan maunya pemerintah Indonesia. Surat ini keluar karena negara Jepang dan Taiwan yang melakukan penutupan masuknya warga negara asing ke negara mereka. Yang kedua, isi dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut adalah calon PMI yang telah terdaftar dalam Sisko P2MI dapat tetap berproses penempatan sampai dengan PMI tersebut mendapatkan EKTKLR. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh beberapa pihak. Sekali lagi, CPMI yang telah terdaftar dalam Sisko P2MI dapat tetap berproses penempatan sampai dengan PMI tersebut mendapatkan EKTKLR. Ketiga, isi surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut yaitu meminta P3MI untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan proses penempatan PMI sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi semua langkah sudah kami lakukan, ya. Tapi sampai hari ini jelas Taiwan maupun Jepang alasannya adalah alasan medis. Kami terus melakukan pemantauan, KDEI memberikan laporan update 1 hari itu hampir 2 kali update. Bisa ditanya teman-teman Taiwan.
kepada Pak Norman Adnaker yang ada di sana. Satu hari 2 kali update informasi tentang perkembangan situasi dalam negeri Taiwan maupun ya perkembangan COVID-19 dan juga data tentang PMI kita yang dulu masuk ke Taiwan yang karena dinyatakan positif kemudian dikarantina. Setelah itu bagaimana kondisi mereka dan kesehatan mereka itu dipantau terus oleh pemerintah, dipantau terus oleh BP2M. Ini tugas kami, saudara-saudara. Selain kami tetap melayani 24 jam di lapangan, bagaimana para PMI yang kembali dari negara penempatan melalui jalur masuk pelabuhan, jalur masuk udara di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana mereka diyakinkan tiba kemudian dikarantina di tempat mana, bagaimana mereka juga harus terjamin makan minum saat dikarantina, kapan mereka harus kembali ke kampung halaman, dan kapan mereka tiba dengan selamat di kampung halaman. Ini menjadi tugas kami sehari-hari, saudara-saudara. Kami ingin yakinkan, kami terus bekerja, tidak perlu diragukan sejauh mana kami bekerja secara terus-menerus, tapi jika terkait isu penutupan, jelas hingga hari ini tidak lebih dikarenakan memang karena situasi pandemi COVID di negara-negara penempatan. BP2MI juga dalam beberapa kesempatan nanti ya akan melakukan sosialisasi secara masif ya ke Pemda-Pemda, tentu dengan stakeholder terkait, kemudian melakukan dialog bilateral ya yang tentu ini menjadi kewenangan Naker. BP2MI akan ikut di dalamnya bersama Kemlu dengan negara-negara penempatan. Nah, 17 negara, saya ulangi, 17 negara penempatan yang dibuka pada masa adaptasi kebiasaan baru adalah Hungaria, Hong Kong, Irak, Kerajaan Arab Saudi, Korea Selatan, kemudian tadi ya Korea Selatan menyusul surat terbaru, berarti telah terjadi revisi ya. Kemudian Maldives, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar ya. Kemudian Rusia ya. Swedia, ini Singapura belum di review nih. Singapura kan nggak bisa. Swedia, Zambia, Swiss, Turki, dan Zimbabwe. Nah, saudara-saudara, di luar negara yang memang karena alasan ditutup karena situasi pandemi COVID oleh negara mereka, toh faktanya ada juga negara-negara yang tidak tutup, yang saya sebutkan tadi. Sehingga ini akan menjawab saudara-saudara bahwa tidak benar jika negara kita yang menutup. Faktanya negara-negara lain tetap jalan, proses penempatan tetap berjalan, warga negara kita tetap bisa masuk ke negara mereka, negara-negara yang saya sebutkan tadi, di luar negara yang memang ya menolak masuknya warga negara asing karena masalah pandemi COVID di negara mereka. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.